Parang nih, ambil parang nih, ambil. Kasihnya lah parang. Ternyata tipasnya si C. Mati si C. A dan B sama tolong menolong dalam membunuh orang lain. Kalau kisos, dua-duanya dimati. Dua-duanya karena saling tolong menolong. Sama dengan saling sesama menusuk. Ini lah kita timpas kedua sesama megang parang, dua-duanya dibunuh. Kisos. Jadi satu yang mati, jadi tiga yang mati. Kalau berenam, enam-enamnya. Kecuali sekampung sudah bingung jadinya, siapa pelakunya? Orang kampung berdiaman, sekampung. Jadi tidak boleh memberikan syafaat kepada orang lain. Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering disebut syafaat, namanya syafaatul uzma. Syafaat yang paling agung. Syafaatul uzma. Disebut syafaat karena nanti Nabi Muhammad SAW memberikan pertolongan kepada segala umatnya. Di dalam Al-Quran, kata-kata syafaat yang ada di dalam Al-Quran untuk Nabi Muhammad disimpulkan ulama terbagi menjadi 5. Yang pertama ada namanya syafaatul uzma. Apa yang disebut syafaatul uzma? Ia allati yata'akharu anha ulul azmi minar rusul alaihi wassalatu wassalam hatta tantahiya ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul uzma, nanti seluruh umat akan meminta pertolongan kepada Rasul-Rasul ulul azmi. Ustaz ulul azmi. Mungkin beliau itu disebut ulul azmi namanya sebab mengambil daripada nama ini. 25 Rasul, ada yang sangat sabar. Jadi Rasul itu sama satu tingkatan, cuman ada yang lebih sabar. Makanya kalau satu tingkatan betul, tapi pimpinan ada. Samalah satu kelas, tapi ada ketua kelas. Tapi satu kelas, tapi ada ketua kelas, ada wakil ketua, ada sekretaris. Sama Nabi, Rasul itu satu jabatan Rasul seluruhnya, tapi ada pimpinan Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada disebut ulul azmi sebab sangat sabar. Siapa mereka? Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nah, ini orang-orang yang betul-betul sabar. Nanti umat akan mencari si ulul azmi tadi, minta kepada Nabi ini. Kata Nabi ini, cek minta kepada yang lain, minta lagi kepada satu, sampai terhenti pada Nabi Muhammad. Terakhir pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ana laha, aku yang akan memberikan syafaat. Itu namanya syafaatul uzma. Ada yang kedua, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ahli jannah fi dukhuliha, kepada ahli surga di dalam masuk dalam surga. Jadi masuk dalam surga masih diberikan syafaat. Nah, ini masih di padang mahsyar. Analah, aku yang berhak memberikan syafaat. Ternyata nanti ada lagi syafaat Nabi
Setelah umat itu masuk surga, masuk Nabi dalam surga. Ujar Nabi, tingkat mana? Tingkat wisma, wahai Nabi Muhammad. Nah, mana nih penjaga surga? Naikkan sedikit nih. Nah, naik sedikit. Namanya syafaat. Kayak pengurus jadinya. Begitulah Nabi. Jadi kayak khatim jadinya. Padahal Nabi ngurus kita jadinya. Jadi pengurus modelnya itu berkhidmat kepada umat. Dilihat Nabi di mana nih surganya? Surga tingkat wisma. Jadi surga itu kan macam-macam. Ada surga Naim, ada surga Firdaus. Kayak hotel lah juga. Hotel. Ada hotel bintang 2, ada bintang 3, ada bintang 4, ada bintang 7. Ada kiai dibawa ke Malaysia yang mengundang pejabat, dimasukkan ke hotel bintang. Tak bintang berapa? Tidur di kasurnya kiai tadi tenggelam awak, saking empuknya. Sekalinya kada mau duduk tidur di kasur kiainya. Di mana? Di bawah, di lantai. Kada nyaman di kasur empuk, kelompok empuk tidak nyaman. Jadi tidurnya di bawah. Yang bercerita khadamnya yang disuruh naik ke kasur. Nah, kau jarang kan kata kiai tadi naik ke kasur bagus. Nah, kau tidur di kasur, aku tidur di bawah. Kada nyaman lah muridnya, khadamnya. Kadanya sidin kau tidur kasur. Tidak suah kau di pondok tidur di kasur semantap ini. Nah, tidurlah di kasur. Khadamnya tadi. Anduk sekali pakai ganti. Jadi setiap hari keluar kiai tadi dari hotel, dijemput panitia, kembali lagi ke hotel, seluruhnya berganti. Nah, macam mana? Anduk sekali pakai. Kalau kita kan di rumah sebulan sekali hanya ganti. Dari mana ya? Kurang lebih awalnya sama aja. Jarang kita dinampas anduk. Tapi bagus itu, jarang ketapas itu ya bagus. Tanda lelaki setia biasanya. Jadi kadang-kadang ada perempuan nanya, guru ya kayak apa menandai bila tak dapat laki setianya? Kadang-kadang kalau hendak tahu lelaki itu setia, lihat pakaiannya, lihat yang dipegangnya. Kalau sampai tahan buruk, tandanya setia. Kalau ada HP itu ganti-ganti, itu tanda kesetiaannya. Kalau ada yang punya HP, pecah HP-nya masih, dipakai lagi, padahal mampunya membeli. Dia pakai anduk, ada suah pengganti, hiram anduknya. Dan betul-betul pas, itu tanda lagi setia. Kalau dia punya songkok, kuning songkok, jadi ganti-ganti, bukan ada duit, merasa itu yang nyaman sudah. Itu tandanya setia. Tapi kalau sudah berganti-ganti, songkok ganti, semua kendaraan ganti, nah itu hati-hati itu. Bini itu kalau yang ada pengganti karena kada nyaman benar. Jadi hitungannya anda kayak ganti, cuma kada nyaman. Tapi kalau ada lelaki punya kendaraan sampai Astria Grand Bahari masih ada disimpannya, nah itu tanda orang itu sedia. Kayak itu masuk juga logika nah itu cari lagi. Jadi kalau dilihat mana setia, ada yang melamar, lihat di kendaraannya, takuni berapa kali ganti sudah. Namanya sampai rusak di bengkelinya masih juga dipelihara, bengkel masih juga dipelihara, itu bagus kalau lelaki kayak itu. Takuni anduk berapa kali besok, mungkin sebulan sekali besok, itu kurang mengingat ya. Tadi kan ada bebesuhan setengah tahun. Nah, itu tanda setia. Kadang-kadang ikat dia mencari. Ada di sini. Sudah ingat melancong ke situ, membereskan.
syafa'atul mas. Jadi ada yang kedua. Nah, jadi surga itu bermacam-macam. Kiai tadi keluar hotel, masuk hotel, lain alas laki, lain anduknya. Sikat gigi berubah juga, botol gigi berubah juga, sabun pun berubah. Kalau kita kan kadang-kadang ke hotel, mungkin ada yang pernah umroh atau semacamnya, atau ke Tanah Abang berbelanja minat di hotel. Ada dikasih sabun, sabun tuh sampai habis lah kita pakai. Sampai kita keluar dari hotel, kasih sabun halus, anduk tuh ya anduk itulah, tidak ada diganti-ganti. Ini hotel, mahalnya hotel, setiap keluar masuk sikat gigi ganti, sabun diganti, anduk diganti, alas kaki diganti. Malam dipakai lagi, paginya dijemput panitia, keluar lagi, masuk lagi sore, berganti lagi semuanya. Itu namanya hotel berbintang. Ibarat surga itu ada yang kayak itu, nyaman-nyaman seluruhnya, tapi ada beda kualitas. Kalau ingin berdekatan dengan Nabi Muhammad, maka banyak di model di dunia. Karena Nabi Muhammad pernah didatangi sahabat, ya Rasulullah, doakan aku supaya bisa bertetangga dengan engkau di surga. Inilah beda-bedanya permintaan kita di dunia dengan permintaan sahabat di dunia. Sahabat itu ketika hidup bersemasa dengan Nabi, itu rata-rata mintanya yang model kayak itu. Ya Rasulullah, doakan aku supaya bisa bertetangga dengan engkau di surga. Datang lagi, ya Rasulullah, apa amalan supaya bisa masuk surga? Rasulullah tinggal jawab, la tabaqu, selesai. Ya Rasulullah, apa amalan bisa masuk surga? Birrul walidain. Ya Rasulullah, apa amalan bisa masuk surga? Al-jihad fisabilillah. Kita datang ke Tuhan Guru, wahai Tuhan Guru, kira-kira apa amalan bisa kaya? Nah, beda kan? Jawabnya itu bedanya. Guru, ini orang murah nih, kayak apa? Maka mocong punya adakah amalan mangkir kabut supaya ada kemalingan, hilang-hilangan? Pak Guru, adakah amalan mager supaya orang masuk ada kalau keluar? Nah, itu ma'azab orang. Ada kalau amalannya Guru, kira-kira masuknya garingnya di dalam doa marah juga. Adalah kita Guru, ya kalau tetangga lawan pian di surga. Oh, dia dengar belum? Sebab dengar. Nah, bedanya itu sahabat lawan kita kan jauh. Makanya aulia-aulia Allah itu jarang timbul. Kenapa? Bayangkan andai kata nyata ada wali Allah di sekitar kita, atau ada, wah, habis pokoknya. Berdatang sampai tengah malam, ada dengan awal kuring Tuan Guru tadi. Kenapa berdatang itu, Pak? Kita bejo Guru mangkir kabut, kita bejo doakan. Anu nih, sakit badan. Kita bejo Guru, kayak apa caranya rumah kita ada kemalingan. Kita bejo Guru, kayak apa sugih lakas datang. Jadi milik kepala wali-wali Allah si baik itu dia mengakunya. Zaman Nabi, tunjukkan aku suatu amal ya Rasulullah, bisa bertetangga dengan engkau di surga. Jadi Nabi kalau berdoakan nyaman situ aja. Maka caranya, ini di kasrati sujud. Kalau engkau ingin bertetangga dengan aku di surga, bantu doaku dengan banyak-banyak sujud, banyak amal ibadah. Hanya bertetangga. Berarti kan ada kualitas bertetangga dengan Nabi. Nabi surga Firdaus, kita surga kelas bawah. Nabi surganya lain, ya otomatis beda. Tapi Nabi masuk nanti ke surga. Jadi pengurus modelnya kayak orang umroh, diurusnya kita. Mana nih di surga mana? Dan naikkan lagi ke atas sedikit. Jadi yang surga kelas bawah bisa naik ke atas. Nah, dicari oleh Nabi. Ada yang ketiga, syafa'atuhu alaihi salatu wassalam liqaumin minal qusar. Syafaatnya Rasulullah kepada suatu kaum
yang bermaksiat kepada Allah min ummati, khusus umatnya Nabi Muhammad, bukan umat yang lain. Qad istajabun nar, sungguh telah diwajibkan nyata stempelnya masuk neraka bidzunubihim, sebab dosa-dosanya. Fayashfa'u lahum alla yadkhuluha, maka Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada mereka supaya jangan masuk dalam neraka. Habis di surga, Nabi Muhammad cek pulang dalam neraka, berapa gara umatku yang masuk. Lihat catatannya, oh sekalinya banyak. Datanginya malaikat penjaga neraka. Yang ini keluarkan aja. Bahasa kita lah nih. Kenapa? Ibaratnya tuh masih bisa ada keringanan. Ini nampak panggalan salahnya sedikit juga, keluarkan aja. Jadi kalau andai kata ada polisi razia memberikan keringanan kepada masalah ada, Nabi saja seperti itu nanti di akhirat. Jadi kalau polisi razia tertangkap ada yang pakai kopiah haji, lepaskan aja. Ayo masuk, terus. Tanda orang soleh kopiah haji kan. Berikan keringanan, bukan kaku. Jadi, sudah nyata masuk dalam neraka, ini catatannya dalam neraka sudah. Keputusan siapa? Sidang yang menyidang langsung ke hadapan Allah. Masuk pulang Nabi ke dalam neraka. Hanya keluarkan Nabi. Berapa pasnya masuk neraka? Sedikit juga ini salahnya, keluarkan. Jadi keluarkan. Yang parah-parah, ayo masukkan aja Nabi. Tapi yang parah benar, namun yang masih sedikit kan. Apa kadang salahnya? Ada benilai pekopiah lah ya, pekopiah. Tidak apa-apa, lepaskan aja. Harusnya kayak itu Pak. Jadi kadang takut ada hukum itu. Seperti Nabi Muhammad SAW. Ini kadang mudah dijulungi sedikit hanya lepas. Namun kadang dijulungi keras. Tapi ada juga yang beda. Apa mencoba razia kah orang ini katakan pun jadi al-huda juga. Dulu lawas sudah 10 tahun yang lewat. Penjaganya di hadapan kantor polisi sana. Belum kira penjaga apa yang publik lewat sini aja. Maka bawa orang rumah kegiatan pulang. Paksa mintakan syafaat ini. Bahannya mana helm, cukup helm, kopi yang putih helm. Banyak sih malam orang ada PGC, masa malam razia, dia ada suratnya itu. Seluruhnya ke kantor posnya. Itu apa? Mana aja bapak ada PGC, ada surat malam-malam razia. Dia tuh bini tuh kegiatan tahulah. Sekarang orang penjara juga, rasuk panggilan penjara sudah. Itu bini penjara, bulannya kepala aku lebih mulia lagi. Banyak yang kada PGZ, kada berkopiah, itu bajari. Nampak ikan dosa lagi kada PGZ pula. Lepasnya lagi. Nah, cukup dipaksa aja. Panggil mau ada banyak. Malam-malam. Tapi bergambar dulu Pak lah juga. Ayo bergambar. Ayo pada bergambar. Minta foto juga kemana Pak, nak jadi artis. Nah, jadi itu Nabi Muhammad masuk surga, yang di bawah dinaikkan ke atas. Habis selesai masuk pulang ke dalam neraka. Yang sedikit-sedikit kesalahannya yang coret, ada masuk surga kelas bawah. Jadi yang penting keluar. Ada lagi syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fil musaf. Syafaat Nabi pada orang yang bermaksiat min ahli tauhid. Takinya rajin beramal ibadah ahli tauhid, alladzina yadkhuluna an-nar bi dzunubihim, yang masuk dalam neraka sebab dosa, tapi ahli tauhid. Ayat menuju minha, supaya keluar. Nah inilah mudah-mudahan nih. Ada juga yang seperti dalam kitab, yang mudah-mudahan ibadatnya ada orang masuk dalam neraka sudah. Kenapa? Karena akidahnya tuh melenceng jauh. Akidah kan banyak. Umat pun terbagi menjadi 73 golongan. Yang hilaf lah
seluruhnya masuk dalam neraka kecuali satu golongan. Ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku lakukan dan sahabat-sahabatku. Berarti 73 ini garis besarnya, karena banyak pecah-pecahan yang lain. Banyak berarti 73, karena setiap daerah itu ada di aliran yang ada baik, aliran-aliran sesat. Setiap provinsi, setiap kecamatan, setiap daerah ada. Cuman mereka ahli tauhid. Siapa gara yang disembah? Allah. Tukang jaga yang pada Allah. Seluruhnya Allah. Rajin beramal ibadah, bujur. Tak boleh pada sebelah. Ini rajin beramal ibadah, cuma akidahnya menyimpang. Ternyata ada keterangan orang seperti ini suatu ketika masuk dan dalam neraka. Kenapa? Dosa, sebab dosa-dosanya masuk ke dalam neraka, sebab kesalahan-kesalahan pemahaman. Tapi karena min ahli tauhid, Nabi Muhammad SAW mencari ulama mana nih yang masuk neraka daripada ahli tauhid. Nah, ini gara-gara salah paham, makanya belajar dari Nabi Muhammad. Nah, tapi tidak apa-apa lah. Ya sebagian keluar, masuk pula ke dalam surga. Tapi jangan jadi orang yang kayak itu. Usahakan masuk dalam surga. Dosa-dosakan Nabi Muhammad. Aku menghadap Nabi Muhammad dia maaf pilih. Oh, kamu tadi ambil kejap apa? Yang dia hadap. Ada dosa-dosakan Nabi Muhammad. Banyak yang amal ibadah ikhlaskan karena Allah, niat jangan dosahkan Nabi Muhammad. Meningkat masuk dalam surga. Jadi kita nyusahkan pengurus. Ada lagi syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam liqaumin min ahli jannah fi ziyadati thawabihim wa rafa'ati darajatihim. Sudah. Syafa'atuhu alaihi salatu wasallam fi takhfifi 'adzabi ammihi Abi Thalib. Syafaat Nabi. Ada paman Nabi Abu Thalib. Abu Thalib ini sebelum Abu Thalib ini beliau secara akidah, secara keyakinan sudah berada di pihak Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau meninggal belum terucap syahadat. Itu aja salahnya, sedikit aja. Dalam masalah rombongan sudah ikut Nabi, sudah kelompok Nabi membela Nabi dari halus sampai dewasanya dibela Nabi Muhammad. Artinya dalam segi akidah keyakinan sudah masuk dalam pihak Nabi. Cuma ketika meninggal belum sempat ada syahadat. Sedangkan Islam itu sudah resmi dikatakan Islam, ada syahadatnya. Maka nanti Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat khusus kepada paman beliau Abu Thalib. Artinya orang biasa saja yang sudah masuk dalam neraka diambil oleh Nabi Muhammad. Bagaimana orang yang sudah membela dari halus umpat mengasuh Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad besar dibela malam. Sampai kafir Quraisy segan dengan Abu Thalib untuk mengganggu Nabi Muhammad. Apa? Tidak akan diberikan syafaat, pasti diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi asy-syafa'ah al-manfiyah bil Qur'anil Karim. Ada syafaat yang tertolak di dalam Al-Qur'an. Syafaat apa? Dia syafa'atul lil kafir wal musyrik, memberikan pertolongan bagi orang yang di luar Islam dan orang yang pelaku syirik, maka tidak akan dapat pertolongan. Jadi kalau dilihat dari sini lebih hebat, masih ada harapan orang yang akidahnya salah. Kenapa dia rajin beramal ibadah? Cuman akidahnya tersalah, mungkin termasuk rombongan ahli suka mengkafirkan orang, suka menghantam ahli taklid. Mungkin sebagian golongan ini, golongan itu, golongan ini dibanding musyrik sekalian. Nah, itu tidak akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW likulli nabiyin dakwah mustajabah. Tiap-tiap nabi itu punya doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabi dakwatah. Setiap-tiap nabi sudah
minta doa yang mustajab itu. Wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati. Nah, dakwah mustajab itu aku tidak mau minta di dunia sebagai syafaat nanti bagi umatku pada hari kiamat. Fahiyya na'ilatun insyaallah. Itu mencukupi. Insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang meninggal dari umatku yang sedikit pun tidak menyekutukan Allah. Kalau sudah menyekutukan Allah, maka selesai, putus syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripadanya. Sahabat, ada yang menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak minta kepada Allah kerajaan kayak Nabi Sulaiman?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau tidak mengetahui ada yang lebih berharga dibanding kerajaan Nabi Sulaiman?" "Apa itu ya Rasulullah?" "Nanti seluruh umat akan mencariku pada hari kiamat untuk mendapatkan syafaatku." Itu lebih berharga dibanding kerajaan Nabi Sulaiman. Kalau kerajaan Nabi Sulaiman di dunia cuma, tapi siapa nanti yang menjadi raja? Seluruh umat minta pertolongan kepada siapa? Hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut syafaatul uzma. Umat-umat lain pun dapat juga kecipratannya. Umat-umat lain dapat kecipratan daripada syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hadisnya ini yang paling mudah ini diamalkan. Man qala hina yasma'u nidah, barang siapa yang membaca ketika dia mendengar azan. Setelah mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ia berhak, kata Rasulullah, mendapat syafaatku pada hari kiamat. Siapa? Orang yang sering membaca doa. Maka jangan ditinggalkan doa habis azan. Jangan ditinggalkan. Ketika azan jangan lupa kira. Habis azan, menjawab azan, baru baca doanya. Kalau itu diamalkan, insya Allah dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta syafaat kepada Nabi sewaktu hidup bagaimana? Boleh. Nabi Muhammad pernah didatangi sahabat yang matanya sakit sampai tidak bisa melihat. Maka datang sahabat ini usibtu fi basari. Ya Rasulullah, mataku ini sakit. Diberikan cobaan sakit mata. Badullah ali. Aku minta engkau berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan mataku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idhab, engkau berwudu, pergi berwudu, wasalli raka'ataini, sembahyanglah engkau 2 rakaat. Summa qul, kemudian katakan, baca, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaik bi Nabi Muhammadin Nabi Rahmah. Ya Allah, aku meminta kepada engkau dan aku bermuwajjah kepada engkau lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rahmah, Nabi yang kasih sayang. Ya Muhammad, wahai Muhammad, astashfi'u bika, aku meminta syafaat dengan engkau ila Rabbi, kepada Tuhanku, fi Rabbi basari, untuk mengembalikan pandanganku. Qala rawi, berkata rawi hadis, fama labisa rajul an raja'an, tidak lama setelah itu ternyata sembuh mata laki-laki tadi. Asalnya buta, tidak melihat karena sakit.
Berarti minta kepada Nabi Muhammad supaya Nabi mendoakan kepada Allah. Tapi Nabi tidak mendoakan. Justru Nabi nyuruh, kau pergi ambil wudhu, sembahyang 2 rakaat, habis sembahyang 2 rakaat baca. Kalau ibarat di bahasa Indonesia kan, ya Allah, aku meminta kepada engkau lewat Nabi Muhammad. Kemudian, wahai Nabi Muhammad, aku meminta pertolongan kepada engkau, kepada Tuhanku, untuk mengembalikan pandangan kepadaku, supaya Allah mengembalikan pandangan kepadaku. Sudah. Boleh tak kita baca seperti itu? Boleh. Kalau sahabat boleh, kenapa kita tidak? Dulu Nabi hidup, sekarang meninggal. Yang meninggal itu, yang namanya meninggal ya hanya jasadnya saja. Ruhnya tetap hidup, jasadnya tidak hancur. Yang jelas pakai bacaan itu boleh. Nabi mengajarkan kepada sahabat, berarti juga mengajarkan kepada kita. Itu cara kurang lebih kalau kita syafaat lewat Nabi Muhammad di dalam masalah yang ada di dunia. Apapun terserah, yang penting kalimatnya kurang lebih seperti itu. Dan itu bukan syirik, karena langsung Nabi Muhammad mengajarkan dan mintanya kepada Allah, cuma lewat perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari akhir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.